Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Cordelia Gunawan di dalam acara Embun Pagi GKI Delima. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, tetap benar di tengah ketidakbenaran. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan begini. Allah menghukum kota Sodom dan Gomora dan memusnahkannya dengan api dan menjadikannya peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Lot adalah sedikit dari mereka yang diselamatkan di tengah-tengah penghukuman Sodom dan Gomora. Lot dilihat Tuhan sebagai orang yang menjaga kebenaran di tengah orang-orang yang hidup serabutan dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dalam ayat 7 diungkapkan bagaimana Lot menderita melihat orang-orang hidup bergelimang kesalahan dan dosa. Dalam kehidupan kita, saudara, ada banyak mungkin dosa yang terjadi depan mata kita, atau bahkan ada banyak dosa yang terjadi dan bahkan tidak lagi dianggap sebagai dosa. Ada banyak dosa yang bisa saja seolah dibenarkan dan kita akhirnya sudah terbiasa dengan itu semua. Kita harus berhati-hati dan kritis agar kita tidak malah tanpa sadar sudah memaklumi dosa-dosa itu, membenarkan dosa-dosa itu dan tanpa sadar hidup dalam dosa. Lot tidak merasa nyaman melihat orang berbuat dosa. Lot menderita. Kalau kita bandingkan dengan diri kita, apakah kita masih bisa dengan kritis melihat sesuatu yang salah dan merasa tidak nyaman dengannya? Atau jangan-jangan sensor kita sudah mati, saudara-saudara. Kita sudah tidak lagi menyadari apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah membenarkan semua yang kita lihat sebenarnya salah, kita tahu salah, tapi kita sudah tidak lagi merasa itu salah. Jangan sampai tanpa kita sadari terang kita meredup bahkan mati. Jangan sampai tanpa kita sadari kita sudah serupa dengan dunia di mana kita hidup. Dunia yang seringkali tidak memberi tempat untuk kebenaran dan malah menganggap kebenaran sebagai sebuah kebodohan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Saat kita melihat sesuatu yang salah, jangan kita benarkan yang salah. Tapi kita benarkan yang salah itu supaya menjadi benar. Dan benar itu dimulai dari diri kita. Saat kita melihat sesuatu yang benar yang harus kita perjuangkan, maka jangan tuntut orang lain melakukan sesuatu untuk benar. Tapi mulailah dengan diri sendiri melakukan apa yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Kiranya Tuhan memberikan kita keberanian, Bapak Ibu, memberikan kita daya kritis, memberikan kita sukacita untuk bisa tetap memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah hidup yang seringkali membuat ketidakbenaran itu menjadi sesuatu yang biasa. Tuhan menolong kita. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berbagai macam berkat Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kepada kami keberanian untuk mau dalam kehidupan kami mengisi hidup kami dengan melakukan hal-hal yang benar. Memberikan kami daya kritis sehingga kami tidak terlena di tengah-tengah kehidupan yang semakin hari harus kami akui seringkali menjadi semakin tidak jelas. Tapi ya Tuhan, biarlah kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan memampukan kami untuk bisa menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang mau memperjuangkan kebenaran, mau memperlihatkan kebenaran, dan tidak dengan mudah menjual kebenaran dengan kenyamanan. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga di dalam peranan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami boleh senantiasa menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Siapapun kami, dimanapun Tuhan menempatkan dan mempercayakan kami, biarlah kebenaran itu memancar dalam setiap tingkah laku kami. Beri kami keberanian dan bukan ketakutan ya Tuhan. Beri kami semangat sehingga kami boleh terus mengisi hidup yang Tuhan titipkan dengan bertanggung jawab. Karena kelak pada saatnya nanti semua ini harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sertai kami dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan hari ini.
Dan biarlah di dalam penyertaan Tuhan kami boleh melakukan segala sesuatu berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, sehingga itu semua tidak menghalangi kepenuhan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dalam setiap rencana aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini. Tuhan memberkati kita.